Harga-harga naik semuanya, korupsi merajalela. Faktanya banyak pejabat negara sekarang yang ditangkap tangan oleh KPK. Penyakit yang paling kronis sekarang terjadi di negeri kita adalah korupsi. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini, izinkan saya share tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan ini diatur banyak hal, antara lain di bab 2-nya diatur terkait tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Dan di sini juga diatur tata cara mencari informasi, memperoleh dan memberikan informasi. Dan juga diatur tata cara penyampaian saran dan pendapat. Diatur juga tentang perlindungan hukum bagi pelapor korupsi. Dan di bab 3-nya diatur tata cara pemberian penghargaan. Mulai dari penghargaan dalam rangka pencegahan, seterusnya penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kasus korupsi, dan seterusnya adalah prosedur teknis pemberian penghargaan. Pada video ini saya tidak akan mengulas semua peraturan ini. Saudara-saudari sekalian bisa mendownloadnya sendiri dan mempelajarinya dengan lebih komprehensif agar tidak salah paham. Kali ini saya hanya akan berbagi sharing tentang berapa nilai nominal yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan ini untuk pelapor korupsi. Kita lihat angkanya di sini maksimal 200 juta untuk satu kasus korupsi. Saudara bisa bayangkan jika saudara dalam satu bulan bisa mengungkap kasus korupsi minimal 2 sampai 4 kasus korupsi, dan itu mendapatkan angka maksimal, penghargaan maksimal dari pemerintah, tentu 200 kali 4 pendapatan saudara per bulan bisa 800 juta. Dan ini tentu bisa saudara jadikan menjadi pekerjaan sampingan, bahkan bisa dijadikan profesi pengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tentu ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah ini. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, tata cara pemberian penghargaan ini diatur di pasal 13. Ayat 1-nya berbunyi, masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Ayat 2, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada A. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Atau B. Pelapor. Ayat 3-nya berbunyi, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan dalam bentuk A. Piagam dan atau B. Premi. Premi ini maksudnya uang. Penghargaan dalam rangka pencegahan ini diatur di pasal 14. Ayat 1-nya berbunyi, penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A. Ayat 2, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk piagam. Ayat 3, untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penegak hukum
melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Dan ayat 4, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara berkala. Di pasal 15 mengatur terkait penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan. Ayat 1-nya berbunyi penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf B. Ayat 2, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk A, piagam, dan atau B, premi. 3. Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penegak hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Dan 4, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dan kelima, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikoordinasikan oleh jaksa. Seterusnya pasal 16 dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, penegak hukum mempertimbangkan paling sedikit A, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, B, kualitas data laporan atau alat bukti, dan C, risiko faktual bagi pelapor. Pasal 17 ayat 1 dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi. Besaran premi diberikan sebesar 2 per mil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Kedua, besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 200 juta rupiah. Jelas di ayat 2 disampaikan besaran maksimal sebagai penghargaan yang diberikan kepada para pelapor pengungkapan dan pemberantasan korupsi nilainya sebesar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Ayat 3, dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 per mil dari nilai uang suap dan atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Ayat 4, besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling banyak 10 juta rupiah. Jadi itu tadi aturan yang menyatakan, yang mengatur bahwa adanya penghargaan dari pemerintah bagi masyarakat yang aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Jadi saudara-saudara, sebangsa, senegara Indonesia bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dari pemerintah ini dengan cara berani mengungkap kasus korupsi di negara kita ini, di mana saja. Tentu dengan barang bukti yang valid, barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tenang saja, ada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi siapapun masyarakat yang memberikan pelaporan terhadap perampokan uang rakyat ini. Nanti untuk perlindungan hukum kita bahas di video berikutnya. Mari kita berlomba-lomba menyelamatkan negara kita, menyelamatkan masa depan anak cucu kita dengan mengungkap, mencari informasi dan memberikan informasi tersebut kepada KPK, mungkin kepada kepolisian, kepada kejaksaan, agar negara kita menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur.
negara yang kaya raya, negara yang mimpi Indonesia menjadi salah satu negara power di masa mendatang. Bagi saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia yang menganggur, bisa juga menjadikan upaya aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sebagai pekerjaan. Tentunya mencari data-data yang valid, info-info yang valid terkait korupsi di daerahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa baca sendiri, pahami sendiri peraturan pemerintah ini agar tidak salah paham. Terima kasih, saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan tonton video-video saya selanjutnya. Jikalau bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin membutuhkan ilmu hukum minimal untuk membela dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat semua.